Orang ini setiap hari sholat jamaah di masjid 5 waktu. Suatu ketika Pak Fulan yang biasa sholat jamaah di masjid ini sakit, berarti tidak bisa sholat jamaah. Nah, orang yang sakit lalu sholat di rumah sendirian, ini para ulama menfatwakan bahwa meskipun sholat di rumah, dia juga mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid. Karena apa? Karena sudah biasa dia itu sholat jamaah di masjid. Cuma dia tidak bisa ikut jamaah di masjid karena sakit atau ada udzur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillahi, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Ini perang Tabuk. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di kota Madinah, larijalan, sungguh ada beberapa orang laki-laki, masirtum masiron, yang tidak ikut, tidak bersama kamu dalam perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan juga tidak melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kamu, artinya memperoleh pahalanya. Kenapa? Habasahumul mardu, karena mereka dalam keadaan sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, kecuali mereka berserikat denganmu dalam hal pahala. Rawahu Muslimun. Wa rawahul Bukhari, dan menurut riwayat Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuka, kami kembali, kami pulang dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya ada suatu kaum yang tertinggal dari kita di Madinah. Masalakna syi'ban, mereka tidak mengikuti kita dalam mendaki lereng, wala wadiyan, dan juga tidak ikut kita dalam melewati lembah. Illa wahum, kecuali mereka ma'ana, bersama kita. Terima kasih. Habasahumul udra, dikarenakan mereka ada udzur. Ini dua hadis yang hampir sama. Jadi begini, pada suatu perang Tabuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat ini pergi melewati lembah, lalu menanjak, ya, ke lereng. Tapi ada beberapa sahabat itu yang tidak ikut perang karena sakit atau suatu udzur. Maka Rasulullah mengatakan, hei sahabat-sahabatku yang ikut perang,
Ini saat pulang dari perang Tabuk. Di Madinah ada orang yang tertinggal dari kita. Cuma mereka ini mendapatkan pahala seperti pahala yang kita lakukan. Kenapa? Karena ada sebagian di antara mereka itu sakit. Ada sebagian di antara mereka itu punya udzur syar'i. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengkiaskan bila ada orang yang biasa sholat jamaah di masjid, koyo azam itu Pak, sholat jamaah di masjid nek maghrib toh. Orang ini setiap hari sholat jamaah di masjid 5 waktu. Suatu ketika Pak Fulan yang biasa sholat jamaah di masjid ini sakit, berarti tidak bisa sholat jamaah. Nah, orang yang sakit lalu sholat di rumah sendirian, ini para ulama menfatwakan bahwa meskipun sholat di rumah, dia juga mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid. Karena apa? Karena sudah biasa dia itu sholat jamaah di masjid. Cuma dia tidak bisa ikut jamaah di masjid karena sakit atau ada udzur lainnya. Contoh udzur lainnya, ngapunten, pas saat mau berangkat, naudzubillah tsumma naudzubillah, anaknya jatuh umpamanya, nulung anaknya dhisik, ya iso sholat jamaah di masjid. Nah, orang yang demikian ini sama pahalanya dengan sholat jamaah di masjid meskipun dia sholat sendirian di rumah. Seperti contoh, orang di antara kita itu biasa ikut sholat Jumat. Insya Allah kita tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Saat Jumat kita sakit Pak, kita tidak bisa sholat Jumat, kita sholat duhur di rumah sendirian. Insya Allah menurut fatwa para ulama menggunakan kias hadis ini, dia juga mendapatkan pahala sholat Jumat. Ya, inilah enaknya apa umat Muhammad yang biasa kita lakukan. Contoh lagi, setiap pagi umpamanya di antara kita itu membawa uang Pak, dicemplungna nanggone masjid, gak ake-ake lah 1.000 ya, kedidiin Pak 1.000 ya, wes 10.000 wis ya. Jadi tiap pagi membawa uang 5.000, 10.000 kakean Pak ya. Kelas kita itu kelas 5.000 lah, mau pendino pen subuh kok ibu-ibu itu nih, ibu-ibu gak 5.000 gak 10.000, 2.000 ya, bawa duit tiap subuh itu 5.000 dimasukkan ke kaleng, ke kotak. Suatu ketika lupa Pak, gak gowo, tidak disengaja, lupa ya. Nah, ini biasa nih nyemplungi kotak kok lali gak nggawa duit, iki sing tak cemplungi apa, kopi tak cemplungno ya gak mlebu. Insya Allah, terima kasih masih kayak gini gak semangat ya. Insya Allah ini juga mendapatkan pahala sedekah pagi. Malaikat wis ndelok lho kok gak nyemplungi, lali pe wong iki. Soale malaikat itu ngerti Pak, ndok omah lali wong iki ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Sebenarnya istiqomah itu suatu dalam kebaikan Pak, tidak ada nandi nyolong ya, bendalu nyolong istiqomah gak bisa. Istiqomah itu terus menerus dalam hal kebaikan. Kalau ada orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan, suatu ketika dia ada udzur,
ada suatu masalah atau lupa, maka dia tetap dicatat oleh Allah sebagai melaksanakan kebaikan. Contoh begini tuh Pak ya, malaikat kan gampang. Ono uwong salat ngimami bojone. Nek ngimami maghrib isya subuh, rakaat pertama inna'a, rakaat kedua kulhu. Wong apale iku, Pak? Maghrib inna'a kulhu. Isya inna'a kulhu. Subuh inna'a kulhu. Besok lagi begitu. Malaikate lho segare nyatet, sekak lho kono. Apa sampean kok sekak? Padha wae inna'a mek kulhu wae. Ya, soalnya biasa ngono ku. Ya. Jadi nyatete padha wae. Oleh karena itu alhamdulillah ya, kita istiqomah sholat di masjid, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah ngaji semacam ini. Contoh ya, kita kan istiqomah ngaji setiap Jumat malam ya, khususnya yang ngaji saya ya. Nah kemarin itu karena kita ada udzur, maka tidak bisa ngaji semacam ini. Insya Allah itu sudah mendapatkan pahala ngaji. Karena apa? Kita istiqomah ya, melakukan apa kegiatan semacam ini tiap Jumat malam setelah maghrib. Nah kemarin ada udzur, maka tidak bisa melaksanakan, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Ini enaknya jadi umat Muhammad. Ada pertanyaan, monggo? Iya, monggo. Berarti ini sudah dikatakan niat Ustaz ya. Kita sudah istiqomah berjamaah, tapi istilahnya ada udzur dan lainnya kan. Ya. Niatnya sudah dari awal mungkin Ya. sampai akhir. Itu kalau sudah dapat, berarti dapat pahala juga niat. Berangkat dari niat apa enggak? Sebenarnya bukan kategori niat, tapi kategori istiqomah. Contohnya begini Pak, kalau kita sholat jamaah di masjid terus menerus, waktu itu sakit, kok adik ngomong ini, alhamdulillah wis kali jamaah di masjid lah, ngono ku gak pas. Tapi kok gini, ya Allah saya kok gak bisa jamaah di masjid karena sakit. Lah itu maksudnya, itu yang mendapatkan pahala. Ojo alhamdulillah ya gak ngaji, alhamdulillah gak sholat jamaah. Nah ini yang tidak mendapatkan. Dia itu contoh ya, hadis sahih di sini ada di kitab Bulughul Maram kalau nggak salah ya. Kalau orang biasa sholat qobliyah subuh ya, itu boleh dilakukan setelah ba'diyah subuh. Padahal sholat sunnah setelah ba'diyah subuh itu dilarang. Kenapa kok boleh? Karena dia itu selalu melaksanakan sholat qobliyah subuh, selalu melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang mana sholat sunnah fajar ini pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, karena dia itu biasa melakukan ke masjid pas sebelum adzan. Nah, pas jarwo adzan, pautnya sakit ke belakang ya, mari adzan terus komat. Setelah komat baru datang dia dari kamar mandi, berarti tidak bisa sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini boleh dilakukan setelah sholat subuh. Artinya apa? Yang boleh itu karena orang ini sudah biasa ya, seumpama dia tidak melakukan pun insya Allah sudah mendapatkan pahalanya karena dia ada udzur ya. Mungkin ini Bapak yang kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah,
taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.